Halo, ketemu lagi kita di mata kuliah Teori Kekuasaan dan Lembaga-lembaga Negara. Dan pada sesi kali ini saya ingin membahas mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan tentu saja kita sudah sangat kenal yang kita sebut dengan KPK. Dan saya paham teman-teman sudah banyak sekali membahas ini, bahkan demonstrasi soal ini pada bulan September 2019 yang lalu. Tapi kali ini kita ingin mendekatinya secara akademik dan melihatnya dari sudut pandang teori kekuasaan dan lembaga-lembaga negara, sehingga kita akan melihatnya dari dua sisi. Pertama adalah di mana sebenarnya letak KPK ini dalam konteks kewenangannya, karena kalau kita bicara lembaga negara, kita harus berangkat dulu dari kenapa sih sebuah lembaga negara itu dibutuhkan. Kemudian nanti bagian kedua saya akan mengajak teman-teman untuk melihat desain kelembagaannya seperti apa. Nah, di bagian pertama ini mengenai kewenangan dari KPK itu dan kenapa KPK mesti ada. Tentu saja kalau kita bicara teori kekuasaan, kemudian kita juga akan dihadapkan pada situasi di mana kekuasaan memang akan cenderung dikorupsi. Korupsi di sini tidak bisa kita maknai hanya sebagai tindak pidana korupsi yang melibatkan kerugian negara dan lain sebagainya, tapi yang disebutkan dengan Lord Act and Power Tends to Corrupt sebenarnya adalah kerusakan dari sebuah kekuasaan gitu ya. Nah, ada kecenderungan seperti ini dalam kekuasaan karena memang ada kecenderungan yang sifatnya humanis belaka bahwa pemegang kekuasaan akan sangat menikmati kekuasaan yang dimilikinya sehingga kalau dia terlalu lama berada dalam kekuasaan dia selalu akan berpikir soal bagaimana melanggengkan kekuasaannya dan bagaimana mengambil keuntungan dari kekuasaannya itu bila terlalu lama ya dan ini yang dikatakan oleh Lord Acton. Dan karena itu juga dalam sebuah negara modern kita akan selalu dihadapkan pada situasi korupsi besar-besaran. Selain pelanggaran HAM, makanya kita harus bicara negara hukum dalam dua konteks itu selalu. Nah, dalam definisinya sendiri, by definition, korupsi itu kan sebenarnya memang kemudian akan selalu terkait dengan kekuasaan. Nah, karena itu juga kewenangannya akan selalu dibutuhkan dalam konteks mencegah dan juga memberantas korupsi yang terjadi di sebuah negara begitu. Kita bukan bicara pencurian biasa, tapi karena melibatkan kekuasaan yang kemudian digunakan untuk mencuri, itu sebenarnya yang dikatakan dengan korupsi. Nah, karena itu juga di semua negara, apalagi belakangan ini ya, karena sudah begitu diformalkan dan begitu banyak best practices, kita banyak belajar soal lembaga-lembaga yang memang bertugas secara khusus untuk salah satunya memelihara negara hukum dengan memberantas dan mencegah korupsi di dalam sebuah negara. Khusus di Indonesia, lembaga anti korupsi juga sebenarnya bukan suatu hal yang benar-benar baru. Jadi tendensi bahwa power tends to corrupt itu sudah terasa lama ya dan jangan lupa bahkan kalau kita bicara kolonialisme VOC itu yang dulunya menduduki Nusantara ini kan sebenarnya perusahaan yang bernama VOC dan dia dalam sejarahnya runtuh karena korupsi. Baru kemudian kita juga bicara soal penjajahan negara gitu ya Belanda dan kemudian ada sebagian oleh Inggris dan seterusnya. Tapi kita bicara soal bagaimana korupsi ini memang dalam sejarah Indonesia bahkan pada masa kolonialisme sudah sangat luar biasa nyata gitu ya. Dan karena itu juga sebenarnya lembaga anti korupsi di masanya Soekarno itu juga sudah cukup banyak, paling tidak ada 5 upaya pemberantasan korupsi di masa Soekarno. Misalnya dulu ada yang namanya Badan Koordinasi Penilik Harta Benda untuk memastikan ya apakah harta benda para pejabat negara itu sesuai atau tidak posturnya dengan keberadaan mereka. Kemudian juga yang lumayan Bappekan, Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara tahun 59 sampai kira-kira tahun 62. Kemudian ada juga yang namanya PARAN yang ketiga, Panitia Retooling Aparatur Negara sampai tahun 63 dari tahun 60. Kemudian
Paran itu kemudian dilanjutkan dengan yang namanya Operasi Budi tahun 63 sampai 67. Dan uniknya kalau teman-teman baca literatur mengenai sejarah korupsi ini akan juga sangat terkait dengan aparatur negara itu juga terkait dengan tentara dan kepolisian juga dari bahkan sejak zaman Orde Lama. Karena itu juga dulu ada Kotrar namanya, ini yang kelima dalam masa Orde Lama, Komando Retooling Aparatur Revolusi. Ya, konteksnya juga kita bicara Soekarno pada saat itu Angkatan Darat, Kotrar ini 64 sampai 67. Dan kemudian berhenti di situ untuk masa Orde Lama, kemudian masuk ke masa Orde Baru. Orde Baru pun Soeharto juga ada di atas kertas berupaya paling tidak di atas kertas untuk memberantas korupsi. Misalnya ada dulu tahun 67 namanya Tim Pemberantasan Korupsi. Kemudian ada Komisi 4 1970. Kemudian ada OPSTIP ya, Operasi Penertiban tahun 77 sampai 81. Bahkan tahun 82 ada yang namanya Tim Pemberantasan Korupsi. Nah, uniknya adalah masing-masing lembaga ini tantangannya luar biasa banyak. Ada yang tidak diikuti ya, makanya kemudian diganti ya pendekatannya operasi yang sifatnya lebih bersifat komando dan lain sebagainya. Tapi juga dia cenderung selain diabaikan, dia juga cenderung akan dibubarkan. Karena tentu saja penguasa yang memegang kekuasaan itu tidak nyaman untuk diutak-atik kewenangannya sehingga kesempatan korupsinya dikurangi. Nah, langsung kita fast forward ke era reformasi di mana KPK pun sebenarnya ada pendahulunya yang namanya TGTPK, Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ini waktu awal sekali, nanti kita akan lihat juga lagi sejarahnya, bagaimana ini kemudian muncul karena besarnya tuntutan, salah satu dari tuntutan reformasi tahun 98 memang pemberantasan korupsi. Makanya kemudian muncul lembaga-lembaga seperti ini. Tapi bahkan TGTPK pun diberantas, tidak disukai ya tentu saja dengan kewenangannya. Kemudian muncul yang namanya Tim TAS Tipikor, Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Itu juga kemudian tidak berjalan sampai kemudian lahir Komisi Pemberantasan Korupsi ya atau KPK ini. Nah, dari sini kemudian saya ingin berbicara soal yang terakhir tentu saja KPK yang karakteristiknya sangat unik dan pertanyaan besar yang akan muncul selalu adalah kok bisa dulu disetujui sedemikian rupa. Nah, ini nanti kita akan masuk ke soal bagaimana politik hukum dari pembentukan lembaga negara. Kita pernah membahas ini juga soal pentingnya untuk melihat politik hukum dari pembentukan setiap lembaga negara yang seringkali sangat unik, karakternya berbeda dan hasilnya pada desain kelembagaan juga berbeda. Nah, dalam konteks KPK, kita kemudian harus bicara misalnya soal agenda reformasi tahun 98. Dulu waktu demonstrasi mahasiswa besar-besaran, itu agendanya ataupun yang didorong waktu itu adalah penegakan supremasi hukum, pemberantasan KKN, ya, dulu sangat terkenal itu kolusi korupsi dan nepotisme, kemudian mengadili Soeharto dan para kroninya, kemudian amandemen konstitusi, kemudian pencabutan dui fungsi ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan yang keenam pemberian otonomi daerah seluas-luasnya. 6 tuntutan reformasi tahun 98. Seperti teman-teman bisa lihat, kita punya bahkan satu agenda yang sangat jelas mengenai pemberantasan KKN tadi. Nah, yang juga harus dipahami 98 itu bukan penanda kosong. Dia begitu kuat karakternya sebagai titik balik untuk mengubah karakter kekuasaan Orde Baru yang begitu otoriter menjadi demokratis. Jadi ada dorongan yang kuat untuk mengontrol kekuasaan. Nah, ini yang sangat penting dan jadi mood-nya, jadi apa namanya, suasana ketika itu juga begitu besar untuk karena didorong trauma juga dan baru lepas begitu ya dari sebuah rezim otoritarian yang luar biasa.
Jadi keinginan untuk membatasi, mengontrol kekuasaan begitu besar. Ditambah lagi kalau kita bicara politik hukum, tidak akan lepas juga dari konteks global. Ketika itu pun narasi-narasi good governance, pemberantasan korupsi dan lain sebagainya juga sangat kuat. Sehingga kekuatan-kekuatan energi dalam negeri bergabung dengan energi dari luar negeri, bergabung dengan apa namanya ya, trauma masyarakat luas dan lain sebagainya, sehingga ketika itu bisa dikatakan hampir semua aktor di dalam pembentukan KPK tidak ada yang punya keberatan yang demikian mendasar begitu. Suara keberatan ada. Jadi ketika saya membuat tulisan dan dalam beberapa refleksi lainnya yang dilakukan, banyak yang bertanya, kenapa sih waktu itu kok bisa gol? Ini suatu lembaga yang unik sekali dan begitu besar kekuatannya untuk menghantam korupsi. Ya karena situasi pasca 98 tadi. Jadi ketika pun ada misalnya yang keberatan, mengapa kok begitu kuatnya kok kekuasaan kepolisian sama kejaksaan diambil sebagian dan seterusnya, suara-suara itu juga kalah oleh kepentingan yang lebih besar untuk mendorong pemberantasan korupsi. Nah, karena itu juga misalnya kalau kita lihat ya jalinan aktor dalam pendirian dan masa-masa awal KPK, kita akan lihat bagaimana apa namanya tidak hanya aktor politik, maksud saya partai-partai politik di DPR, presiden dan lain sebagainya, tapi kita juga akan melihat lembaga-lembaga non pemerintah seperti waktu itu Masyarakat Transparansi Indonesia, kemudian ICW juga sudah lahir ketika itu 98, kemudian PSHK juga sudah lahir tahun 98, kemudian Transparansi Internasional Indonesia masuk ke Indonesia tahun 98. Kita tahu bahwa TI itu markasnya sebenarnya bukan di Indonesia tapi buka cabang di Indonesia. Kemudian tentu saja YLBHI juga mendorong ya banyak sekali yang berbagai kepentingan ini seakan-akan menyatu dan teman-teman bisa baca banyak literatur, disertasi, buku, tesis, skripsi bahkan yang membahas soal ini yang intinya bilang bahwa aktornya banyak. Kalau kita bilang satu profesor saja, misalnya yang suka mengklaim bahwa dirinya lah yang membangun KPK, itu juga tidak tepat. KPK itu betul-betul dibangun oleh banyak aktor. Kita juga mesti ingat misalnya waktu awal sekali bahkan penelusuran saya kembali kepada aktor-aktor misalnya seperti Pak Mar'i Muhammad di Masyarakat Transparansi Indonesia, kemudian Pak Eri Riana Harja Pamekas, Pak Arief Surojoyo, Chandra M. Hamzah, mereka semua ada di MTI dan ada di PSHK. Dan ketika itu juga beberapa kawan membuat konsep yang namanya BIAK, Badan Independen Anti Korupsi. Saya ingat betul rapat-rapatnya ketika itu, yang kemudian usulan ini juga secara paralel sebenarnya jadi semua kekuatan politik jalan dibicarakan dengan IMF, dibicarakan juga dengan ADB, Asian Development Bank, dibicarakan juga dengan misalnya pemerintah. Pak Habibie ketika itu tahun 99 masih sudah mulai berbicara juga atau diajak bicara soal ini. Jadi prosesnya tidak sebentar. Tidak juga bisa dibilang 2002 terus 2003 jadi undang-undangnya. Tapi proses awalnya itu melihat bagaimana nih sebuah lembaga independen bisa memberantas korupsi di tengah-tengah situasi di mana justru orang-orang yang punya kuasa itu yang harus dibongkar-bongkar gitu. Nah, jadi kemudian karena itulah misalnya muncul komitmen awalnya sekali sebelum secara kelembagaan KPK muncul, karena tadi ya ada dorongan reformasi, kita bicara tentang misalnya ketetapan MPR nomor 11 tahun 98. Itu keluar November 98, jadi hanya selang beberapa bulan setelah jatuhnya Soeharto. Kemudian TAP MPR itu sudah mulai berbicara soal pemberantasan korupsi ya, soal penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Di dalamnya sudah mulai berbicara soal kemungkinan lahirnya lembaga yang memberantas korupsi tadi. Kemudian Agustus 99 lahir Undang-Undang 31 tahun 99 tentang
tindak pidana korupsi, kita pakai sampai sekarang Undang-Undang Tipikor ini, tahun 99 ya. Di dalamnya itu ada juga kemudian lebih konkret perintah pendirian KPK. Nah, baru kemudian Desember 2002 keluarlah Undang-Undang KPK itu, ya. Prosesnya panjang sekali lagi, makanya bisa sampai seperti itu. Dan kemudian Desember 2003 mulai beroperasilah KPK itu karena komisionernya sudah dipilih. Nah, teman-teman nanti bisa lihat lebih lanjut bagaimana semua aktor ini berkelindan, bekerja sama, mengkonsepsikan sebuah lembaga yang unik tadi yang bernama KPK, dan waktu itu politik hukumnya memang sangat kuat untuk bisa melahirkan lembaga sejenis ini. Nah, pernyataan politik formalnya waktu itu tadi saya sudah sebutkan ya, TAP MPR 11 tahun 98 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pernyataan politik formalnya seperti ini bunyinya. Upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapapun juga, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga, dan kroninya, maupun pihak swasta, konglomerat, termasuk mantan Presiden Soeharto dengan tetap memperhatikan prinsip praduga tak bersalah dan hak-hak asasi manusia. Saya kira kalian sudah bisa menduga bahwa bagian akhir dari kalimat itu merupakan suatu bentuk kompromi politik. Tapi bahwa pernyataan ini masuk dalam sebuah ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang pada tahun 98 masih menjadi lembaga tertinggi, ini merupakan suatu catatan politik yang sangat penting dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Nah, KPK didesain memang kalau saya sering istilahkan orang-orang itu kan dengan the untouchables. Persis seperti film mafia di mana orang-orang itu mau melakukan apa aja, orang-orang itu maksud saya adalah tentu saja koruptor ya, terutama di masa Orde Baru yang biasanya pejabat negara, kroninya Soeharto dan lain sebagainya, ibaratnya mau melakukan apapun tidak ada yang bisa menangkapnya, the untouchables. Nah, karena itulah KPK itu sebenarnya untuk menyentuh the untouchables ini, to touch the untouchables, to catch the untouchables. Jadi karena itulah dalam desainnya KPK sengaja dibuat bahwa dia berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan. Jadi semua tahapan di satu lembaga yang tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara. Itu desain atau pernyataan awalnya. Nah, kemudian kita bisa bicara soal bagaimana selanjutnya Mahkamah Konstitusi pun melihat bagaimana KPK ini sangat perlu untuk dibuat karena dikatakan sangat terkait dengan fungsi kekuasaan kehakiman ya, karena pihak-pihak yang paling potensial untuk diselidiki, disidik atau dituntut oleh KPK karena tindak pidana korupsi itu adalah pihak-pihak yang memegang atau melaksanakan kekuasaan negara. Tadi saya barusan ini mengutip putusan MK nomor 012 16 19 PUU strip 4 tahun 2006 halaman 270 untuk menunjukkan bagaimana memang desainnya dibuat sedemikian rupa menyadari bahwa aparat penegak hukum sendiri itulah sebenarnya pelaku-pelaku korupsi yang luar biasa dalam konteks ketatanegaraan kita. Nah, dengan itu struktur organisasi KPK pun dibuat sedemikian rupa ya, teman-teman saya kira bisa lihat nanti di website KPK sendiri, termasuk juga di Anti-Corruption Clearinghouse KPK ACCH. Banyak sekali data yang teman-teman bisa gali di situ yang menunjukkan bagaimana KPK desain organisasinya dibuat sedemikian rupa untuk mencapai tujuan tersebut. Ada penyidiknya, kemudian ada penuntutnya, walaupun pada akhirnya tentu saja ada penegak hukum yang untuk jabatan misalnya penuntut menurut KUHAP memang harus dari kejaksaan pada akhirnya. Karena itu kemudian ada sumber daya manusia yang diambil dari lembaga lain. Nah, karena itu pula saya ingin masuk sedikit ke soal fakta bahwa
sekarang kelembagaan KPK ini yang dirusak. Dan kita bisa refleksikan bersama bahwa um, kekuatan atau efektivitas lembaga seperti KPK ini memang terletak di dua hal. Yang pertama itu wewenangnya, ya, kemudian yang kedua adalah desain kelembagaan untuk independensinya. Dan kita bisa lihat bahwa di kedua wilayah inilah KPK telah digerogoti hingga akhirnya menjadi seperti sekarang. Di soal kewenangan misalnya kita tahu bahwa sekarang sudah ada Dewan Pengawas. Kemudian juga yang mempengaruhi beberapa tugas dan fungsi KPK yang terkait dengan penindakan, yang terkait dengan misalnya upaya paksa ya, sehingga sifat-sifat kekhususan kewenangan KPK tadi yang bisa membuat secara konkret pelaku tindak pidana korupsi bisa cepat ditangkap, ya, itu menjadi berkurang. Kita kan harus sadari bahwa akan sangat sulit kalau pemberantasan korupsi itu ditumpukan hanya pada pembangunan atau case building seperti biasa. Kenapa? Karena sekali lagi by definition korupsi itu menyangkut kekuasaan. Dan kalau misalnya dan kekuasaan itulah yang kemudian punya wewenang untuk menyembunyikan, untuk apa namanya, mengutak-atik sehingga tidak tertangkap, untuk mencegah kerjanya lembaga lain sehingga korupsi tidak terungkap dan lain sebagainya. Karena itu harus ada upaya khusus. Karena itu juga upaya seperti operasi tangkap tangan, kemudian apa namanya, kecepatan bekerja dalam operasi-operasi penindakan KPK itu sebenarnya jadi kunci yang penting. Karena we're dealing with power gitu. Kita yang harus kita hadapi orang-orang yang punya kuasa. Nah, jadi begitu ini dipreteli dengan Dewan Pengawas harus apa upaya-upaya paksa kemudian harus memenuhi prosedur yang tidak seperti dulu, kewenangan-kewenangannya akan berkurang. Nah, aspek keduanya tadi saya sebut soal independensi dia, desain kelembagaan dalam soal independensi. Nah, seperti saya katakan tadi, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita menegaskan bahwa bagaimanapun nanti dalam konteks penyidikan dan penuntutan akhirnya dibutuhkan juga aparat penegak hukum yang ditugaskan ke KPK. Begitu desain kelembagaannya. Nah, tapi ternyata inilah yang kemudian justru menjadi bom waktu. Justru dengan masuknya lembaga-lembaga atau personil dari aparat penegak hukum lain itu yang kemudian merusak KPK dari dalam. Nah, itu tadi yang bisa menggambarkan bagaimana desain kelembagaan KPK tadi, dan kemudian kalau kita bicara soal korupsi, kan kita juga memang kita bicara dalam banyak aspek. Kita nggak bicara hanya tindak pidana korupsi, kita bicara ekonominya, kita bicara aspek politik, kita bahkan bicara kultur. Tapi itu soal besarnya ya. Saya ingin kembalikan ke desain kelembagaan KPK tadi. Nah, dengan tugas yang demikian dan dengan desain kelembagaan yang tentu saja kemudian masih membutuhkan aparat penegak hukum ada di dalam, ya, karena aturan main namanya penegakan hukum kan memang dalam suatu sistem yang tidak bisa juga kita bongkar terlalu jauh karena nanti kita punya risiko melanggar batas-batas dalam konteks due process of law. Ya, bagaimanapun nggak boleh sembarangan juga begitu. Nah, cuma dari sini rupanya masuknya kerusakan-kerusakan yang sekarang tengah dialami oleh KPK. Pertanyaan besarnya adalah ini apa sih gitu ya. Jadi tahun-tahun lalu saya maupun waktu itu saya sempat mengundang teman-teman yang lain untuk berbicara soal KPK ini di kelas teori kekuasaan dan lembaga-lembaga negara di Jentera. Kami masih bisa bicara soal hal-hal yang sifatnya teoretik, ya, kemungkinan-kemungkinan perusakan KPK dan lain sebagainya. Sayang sekali tahun ini kita harus membicarakan fakta bahwa itu sudah terjadi.
kita bicara soal bagaimana sebenarnya oligarki ini, ya jadi kalau ada pertanyaan misalnya, kenapa nih sekarang muncul? Seperti saya katakan tadi, kita bicara politik hukum yang sudah berubah sekarang. 98 kita bicara politik hukum yang semua mendorong lahirnya lembaga yang unik sekali yang oleh UNCAC juga bahkan jadi model, tapi pada 2019-2020 ini sebenarnya upayanya sudah mulai agak lama ya, 2017-2016, politik hukumnya sudah berbeda. Dan kita seringkali bicara dalam konteks jargon maupun dalam konteks yang lain soal oligarki begitu ya. Tapi saya mau bacakan sedikit catatan mengenai oligarki dari Jeffrey Winters ya. Democracy and oligarchy are defined by distributions of radically different kinds of power. Democracy refers to dispersed formal political power based on rights, procedures, and levels of popular participation. Jadi, by contrast, oligarchy is defined by concentrated material power based on enforced claims or rights to property or wealth. Jadi memang dia, kenapa saya bacakan oligarki ini nanti akan saya terangkan. Jadi Jeffrey Winters menjelaskan atau mencoba menggambarkan oligarki itu sebenarnya apa gitu ya. Saya ingat waktu kita demonstrasi September 2019 kita bawa-bawa tuh poster-poster soal oligarki. Tapi apa sih mereka ini sebenarnya? Jadi oligarki ini kan sebenarnya juga sekelompok orang, sama kayak orang-orang yang menjalankan demokrasi. Jadi Winters mencoba mendefinisikannya dengan mengkontraskan demokrasi dan oligarki. Kalau demokrasi dia bilang mengacu pada kekuasaan politik yang formal, yang dasarnya adalah hak, prosedur, kemudian tingkatan-tingkatan mengenai partisipasi publik, begitu. Partisipasi publik ini juga dimaknai sebagai pemilihan umum dan lain sebagainya. Sementara kalau oligarki itu dia biasanya dicirikan dengan kekuasaan material ya yang terkonsentrasi dan didasarkan pada kekayaan dan juga kepemilikan terhadap properti ya. Jadi hak-hak yang sifatnya materialistis gitu. Jadi bukan sesuatu yang sifatnya popular participation, hak asasi ya, hal-hal yang sifatnya seperti itu, tapi yang lebih material. Jadi pada dasarnya sekelompok orang yang memegang kekuasaan dan mereka sebenarnya yang mengontrol jalannya suatu negara. Nah, kenapa dia memegang kekuasaan? Karena tindak-tindakan korupsi tadi, gitu. Nah, jadi pertanyaan reflektif yang muncul ke kita semua sejak September 2019 sampai sekarang, dan saya kira masih bisa terus kita diskusikan, adalah why now? Kenapa? Apa penandanya? Kenapa setelah berapa tahun? 20-an tahun begitu? Jawabannya barangkali terletak pada kegagalan kita untuk membongkar oligarki ini. Pada tahun 98-99 kita kegagalan ya, saya kasih tanda kutip ya kegagalannya karena di sisi yang lainnya oleh banyak ahli ilmu politik kita malah dipandang kesuksesan bila dibandingkan dengan Arab Spring misalnya ya, dan lain sebagainya. Nanti silakan baca literaturnya. Tapi intinya adalah ketika tahun 98 itu kita berkonsentrasi pada perubahan-perubahan sistem pemilu ya, langsung buka ya begitu Habibie naik merapikan perlu kita beri apresiasi bagaimana di bawah kepemimpinan Habibie sudah mulai terbuka beberapa ruang-ruang demokrasi walaupun kepemimpinannya sangat singkat. Nah, tapi kita sebenarnya tidak membongkar aktor-aktor politik ketika itu. Sehingga selama belasan tahun kita kemudian bekerja di ranah-ranah prosedural dan institusional. Ini sebenarnya refleksi saya juga karena saya banyak mempertanyakan juga apa sebenarnya yang telah kita kerjakan selama berbelas-belas tahun ini.
kita begitu terkonsentrasi pada pembaruan-pembaruan yang sifatnya institusional dan prosedural, tapi sebenarnya kita abai terhadap aktor-aktor politik yang sebenarnya tidak terlalu mengalami perubahan. Jadi ketika kita disibukkan dengan reformasi institusional dan prosedural tadi, sesungguhnya aktor-aktor politik juga mengkonsolidasikan dirinya tidak dengan cara-cara yang demokratis. Gitu. Jadi seakan-akan kita berada di dua wilayah yang tidak berkaitan. Kita berupaya melakukan reformasi institusional dan lain sebagainya yang mesti diakui banyak sekali perbaikan di bagian yang sebelah sini, di bagian-bagian reformasi institusional, tapi pada aktor-aktor politik mereka bekerja sendiri untuk mengkonsolidasikan kekuatan mereka dan mereka buat semacam tembok besar, mereka buat semacam bubble, kita nggak masuk ke sini. Apa yang saya maksud? Misalnya saja undang-undang partai politik. Sampai sekarang, yang namanya partai politik kita itu belum ada aturan main yang memaksa mereka menjadi demokratis. Makanya partai-partai politik kita lihat sendiri, kepemimpinannya ditentukan masih banyak yang berdasarkan keluarga, berdasarkan elit politik tertentu, lingkaran itu bukan dalam cara-cara yang demokratis. Dan mereka sendiri kemudian juga tidak melakukan pendidikan politik. Betul-betul dianggap sebagai suatu cara meraih kekuasaan dan keuntungan finansial saja sebenarnya posisi-posisi politik yang mereka perebutkan itu. Nah, mereka terus berkonsolidasi dengan baik. Kita di sini juga mungkin baik dengan reformasi institusional, tapi begitu ini menguat, mengeras, saya disilahkan kepada salah seorang akademisi luar negeri yang waktu itu mewawancarai saya pasca September 2019. Saya bilang, ini harvesting time buat mereka. Ini adalah masa panen untuk aktor-aktor politik itu yang sudah dengan rajin membangun jaringan oligarkinya, kemudian mereka panen, mereka ambil alih lagi kekuasaannya, mereka matikan kekuatan-kekuatan yang bisa membuat mereka terancam posisinya. Nah, itu yang sebenarnya tengah terjadi. Dan ini nggak baru, tapi buat kita sendiri kita itu tadi kita disibukkan oleh reformasi institusional sehingga kita agak abai terhadap kondisi ini walaupun sebenarnya seperti saya katakan tadi tidak baru. Apa misalnya? Kita ingat ada kasus simulator SIM yang melahirkan kemudian peristiwa cicak dan buaya. Itu terjadi pada 2009 ya. Kemudian kita tahu juga ada dulu anak-anak suka pakai istilah semut rangrang ya, waktu itu novel Baswedan, pernah terjadi. Kemudian ada upaya-upaya perubahan undang-undang KPK juga sudah. Jadi nggak hanya September 2019, dari sudah lama sebenarnya upaya-upaya ini dilakukan. Kemudian belum lagi aksi teror terhadap orang-orang di dalamnya. Bukan hanya teror kriminalisasi seperti cicak buaya ataupun kriminalisasinya Bambang Wijoyanto dan Abraham Samad, tapi juga bahkan penyerangan air keras kepada Novel Baswedan, pengeboman beberapa rumah atau rumah beberapa komisioner KPK, begitu ya. Dan akhirnya di tahun 2019 kemarin bisa dibilang berhasil intruder itu berhasil meruntuhkan KPK dan makin lama makin sekarang tuh makin dibuat lemah ya. Kita tahu pimpinannya seperti itu, kemudian level di bawah pimpinan pun sekarang diganti dengan cara-cara yang tidak transparan dan bahkan juga ada potensi benturan kepentingan tentu saja karena berasal dari aparat penegak hukum yang bermasalah begitu ya. Saya kira kita melihat suatu situasi yang kelabu ke depannya sampai kemudian ada hal-hal yang bisa saja hal-hal luar biasa yang terjadi misalnya kalau pengujian formil Undang-Undang 19 2019 ini dikabulkan misalnya oleh Mahkamah Konstitusi atau kita survive menunggu beberapa tahun lagi sampai dengan ada pemimpin yang bisa mengubah kembali
KPK menjadi seperti semula dan juga pimpinan KPK juga diganti oleh orang-orang yang lebih baik. Tapi yang ingin saya refleksikan dari kondisi yang kelabu ini dalam mata kuliah teori kekuasaan dan lembaga-lembaga negara adalah bagaimana KPK ini bisa kita jadikan contoh kasus yang baik soal politik hukum dari pembentukan sebuah lembaga negara. Gitu. Sekali lagi, saya kembalikan ke poin awal saya, kita perlu melihat suatu lembaga negara itu kemudian dari dua hal. Pertama adalah bagaimana atau kenapa dia diperlukan sebagai sebuah lembaga lembaga tambahan di luar trias politika, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kenapa dia mesti lahir? Kita sudah pelajari semuanya ya. Dan kemudian juga terkait dengan wewenang itu, teman-teman ingat alat analisis yang saya coba perkenalkan. Kalau kita mau bernalar hukum tata negara, kita selain bicara kekuasaan, wewenang, baru kemudian turun ke fungsi, tugas, dan lain sebagainya. Dengan wewenang itu kemudian apa yang tugas dan fungsi apa yang diberikan kepada lembaga KPK ini. Ternyata dia melakukan penindakan, ya maksud saya penyidikan, mulai dari penyidikan, penuntutan, begitu. Bahkan kasusnya pun, perkara yang ditangani oleh KPK pun dibawanya ke pengadilan khusus tindak pidana korupsi. Desain institusionalnya dibuat sedemikian rupa. Dan kemudian yang kedua adalah kita mesti melihat desain institusionalnya itu sendiri. Ya, bagaimana sebagai sebuah lembaga yang di luar trias politika tadi, dia dibuat desainnya sehingga ada konteks. Kalau kita bicara kelembagaan kan begitu ya, pertanggungjawabannya bagaimana? Cara orang-orangnya dipilih bagaimana? Kita bicara KPK yang 5 komisionernya ya, dengan panitia seleksi dan lain sebagainya, kemudian ke DPR, dan lain sebagainya. Kemudian juga desain staffnya bagaimana. Jadi kita harus bedakan tuh antara pimpinan yang dipilih secara politik, tapi hati-hati kita juga mesti lihat bagaimana staff suatu lembaga negara secara umum itu ditempatkannya, bagaimana cara dia dipilih, bagaimana cara dia digaji, bagaimana cara dia bertanggung jawab, bagaimana akuntabilitasnya dan lain sebagainya. Gitu. Jadi kembali ke dua hal itu. Dan kalau kita bicara politik hukum, kemudian karena itu juga sebagai pembelajar hukum tata negara ya, penting bagi kita untuk selalu menekankan bahwa kita tidak juga bisa selalu harus bilang kalau lembaga negara maka kemudian kita bikin checklist, harus A, harus B, harus C, dan seterusnya. Tidak bisa seperti itu. Justru kita sebagai pembelajar hukum tata negara harus bisa menjelaskan bahwa setiap lembaga negara kemudian punya karakteristik tertentu yang dari dua tadi ya, dari wewenangnya, kenapa dia lahir, dan bagaimana desain institusionalnya, sehingga cara dia bekerja dan bagaimana kemudian kita mengulas, mereview, mengkritik lembaga itu dan respons terhadap lembaga itu juga akan sangat partikular. Konkretnya begini, misalnya ada beberapa kawan yang bertanya, kenapa sih kita nuntutnya tuh KPK harus mau milih deputi aja atau memilih kepala biro aja harus transparan. Nah, justru kita tidak boleh berpegang hanya pada template. Kita harus menekankan bahwa ada politik hukum dalam pembentukan setiap lembaga negara. Karena itu KPK dengan karakter yang dari awal tadi sudah kita bahas, bahwa dia itu lahir justru karena kondisi yang bahwa korupsi itu by definition terkait dengan kekuasaan, dia harus dilihat dengan kacamata itu. Dia harus menjalankan segala aspek-aspek kelembagaannya secara transparan, secara akuntabel, dan dia bertanggung jawab pada publik, gitu. Sehingga tidak bisa kita misalnya bilang, oh rekrutmen, udah ada wawancara, oke, berarti udah bagus. Sudah ada tes tertulis, oke. Tidak hanya
ini bukan, apa ya, bukan suatu, eee, template yang bisa diletakkan. Dalam hukum tata negara, kita akan selalu berbicara soal, politik hukumnya, sehingga kita akan selalu bisa, tajam untuk melihat bagian-bagian mana yang harus kita tekankan supaya, mmm, demokrasi dan negara hukum di negara ini bisa kita jaga. Oke, saya kira itu dulu untuk sesi mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Nanti kita ngobrol lagi dan sekali lagi kalau teman-teman ada, pertanyaan silakan lontarkan di forum diskusi di Apollo kita. Terima kasih.